Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sore hari ini kita kembali akan merayakan perayaan Ekaristi dari Gereja Katolik Santo Thomas Makobrimob Kelapa II. Dan dalam perayaan Ekaristi ini kita akan bersama-sama untuk berdoa untuk intensi-intensi yang dimohonkan oleh saudara-saudara kita. Kita berdoa untuk mengucap syukur atas rahmat kesehatan Bapak Sarjiman. Juga kita mengucap syukur atas rahmat ulang tahun pertama Ezekiel Absalom Warela. Semoga menjadi pribadi yang penuh kasih dan rendah hati, serta menjadi terang dan berkat bagi keluarga dan sesama. Seraya kita pun hendak berdoa bagi orang-orang sakit yang memohonkan bantuan doa-doa kita agar mereka mendapatkan rahmat kesembuhan. Kita berdoa bagi Bapak FX Supardi dan Bapak Trimo Syukur yang masih sakit. Kita berdoa untuk mereka dan setiap orang sakit yang masih berjuang untuk rahmat kesembuhannya. Kita berdoa bagi para tenaga medis yang juga membantu merawat orang-orang sakit. Sebelum merayakan Ekaristi ini kita mulai, mari kita berdoa dari buku puji syukur doa Ratu Surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ratu Surga, bersukacitalah, haleluya. Sebab ia yang sudi kau kandung, haleluya, telah bangkit seperti disabdakannya, haleluya. Doakanlah kami pada Allah, haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, haleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kasih, kita akan mempersiapkan nyanyian pembuka untuk perayaan Ekaristi kita. Kita buka dari buku puji syukur nomor 331. Puji syukur 331. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, yang merayakan perayaan Ekaristi ini secara live streaming, dan juga khususnya hari ini pun kita bersama-sama merayakan perayaan Ekaristi bersama dengan anggota TNI Polri dimanapun berada. Hari ini kita merayakan perayaan Ekaristi pada Senin Paskah kelima, dan dalam perayaan ini
kita kembali akan meneguhkan iman kepercayaan kita dengan sabda Tuhan yang akan kita dengarkan dan lewat berkat Tuhan yang kita terima karena kehadirannya yang melampaui batas ruang dan waktu. Ia akan memberkati kita dalam perayaan ini, baik kami yang berada di sini di Gereja Makobrimob maupun bagi Anda yang menyaksikan perayaan ini dari tempat masing-masing. Hari ini sabda Tuhan mengajak kita untuk merenungkan seberapa jauh kita memiliki kekuatan cinta untuk mengikuti Yesus, untuk mengikuti kehendak Allah. Inilah yang akan dikisahkan dalam bacaan Injil, bahwa orang diajak mengikuti Yesus, ajakannya adalah karena kasih, karena cinta. Maka kalau dalam hidup saya dan hidup saudara, kita mungkin masih berbeban berat dengan banyaknya rintangan-rintangan, karena ternyata mengikuti Yesus itu tidak mudah. Mungkin kita di sini pun perlu membutuhkan permohonan dari Tuhan untuk kekuatan kasih, sehingga kita mampu menjalaninya di dalam kasih itu, karena ada dorongan itu yang menggerakkan kita kepada Allah. Mengawali perayaan Ekaristi kita, seraya kita berdoa untuk intensi-intensi yang dimohonkan saudara-saudara kita. Mari saudara terkasih, kita akan berdoa untuk rahmat ulang tahun pertama Ezekiel Absalon Warela, dan juga itu bersyukur atas selamat kesehatan Bapak Sarjiban. Seraya kita pun berdoa mohon rahmat kesembuhan bagi orang-orang sakit, khususnya Bapak FX Supardi dan Bapak Trimo Syukur, serta setiap orang sakit yang tengah dirawat di rumah sakit. Mari kita doakan intensi-intensi ini, kita satukan dengan intensi kita masing-masing. Menyadari segala dosa dan kesalahan kita, kita ungkapkan sesal dan tobat kita bersama-sama kepada Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa pokok sukacita kami, Engkau mempersatukan hati umat beriman untuk mengejar tujuan yang sama. Semoga kami menyayangi perintah-Mu dan merindukan janji-Mu, agar di tengah kesibukan dunia ini, hati kami tetap terpikat pada sukacita sejati. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kisah Para Rasul bab 14 ayat 5 sampai dengan 18. Waktu Paulus dan Barnabas berada di Ikonium, orang-orang Ikonium yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari Paulus dan Barnabas dengan batu. Setelah mengetahuinya, menyingkirlah rasul-rasul itu ke kota-kota Likaonia, yaitu Listra dan Derbe dan daerah sekitarnya. Di situ mereka memberitakan Injil. Di Listra ada seorang yang duduk saja. Karena lemah kakinya, ia lumpuh sejak dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara. Paulus menatap dia dan melihat
bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, "Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia." Barnabas mereka sebut Zeus, dan Paulus mereka sebut Hermes, karena Paulus yang berbicara. Maka datanglah imam dewa Zeus, yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Mendengar itu, Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa, sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dalam zaman yang lampau, Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Walaupun rasul-rasul itu berkata demikian, namun hampir-hampir tidak dapat mereka mencegah orang banyak mempersembahkan kurban kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, "Bukan kepada kami ya Tuhan, tetapi kepada nama-Mu beri kemuliaan. Bukan kepada kami ya Tuhan, tetapi kepada nama-Mu beri kemuliaan. Bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada-Mu beri kemuliaan. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu, mengapa bangsa-bangsa akan berkata, di manakah Allah mereka?" Refren, "Bukan kepada kami ya Tuhan, tetapi kepada nama-Mu beri kemuliaan. Allah kita di surga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia." Refren, "Bukan kepada kami ya Tuhan, tetapi kepada nama-Mu beri kemuliaan." Diberkatilah kamu oleh Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu diberikannya kepada anak-anak manusia. Refren, "Bukan kepada kami ya Tuhan, tetapi kepada nama-Mu beri kemuliaan." Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepada kamu,
dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku padanya." Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, "Tuhan, apakah sebabnya engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tidak peduli seberapa lelahnya orang tua bekerja mencari nafkah, tetapi sesampainya di rumah, semua yang dilakukan oleh para orang tua, semuanya dilakukan karena mencintai keluarga. Maka rasa lelah, bahkan mungkin pula bukan hanya rasa lelah karena pekerjaan, bisa juga di dalam perjalanan juga mengalami berbagai macam hal, tetapi sesamanya di rumah, seluruh rasa lelah itu menjadi luluh ketika mendapati anggota keluarga dalam keadaan sehat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kiranya inilah yang menggerakkan para orang tua untuk berjuang bagi keluarga. Semua perjuangannya didorong karena ada rasa cinta, karena ada rasa kasih, karena ada rasa sayang pada anggota keluarga. Maka tidak pernah ada rasa keluh kesah. Kalaupun semua ada rasa keluh kesah, semua hanya disimpan, tidak ingin diungkapkan, karena yang ingin dilakukan adalah membahagiakan keluarga. Rasanya ini pula yang diketengahkan dalam bacaan Injil yang bisa kita renungkan bersama. Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Lewat firman ini Yesus ingin mengajak saya dan saudara, seberapa jauh kita menjadi pengikut Kristus, seberapa jauh kita melakukan kehendak Allah, semua harus didorong karena dorongan kasih, karena dorongan cinta. Maka menjadi sebuah indikator pula kalau dalam kehidupan saya sebagai seorang imam maupun dalam kehidupan Anda dengan profesi Anda masing-masing, kalau kita menjalankan tugas, kalau kita menjalankan perintah Tuhan, tapi ada rasa lelah, ada rasa bosan, bahkan juga mungkin menghindari bahwa mengikuti Tuhan itu banyak rintangannya dan kita ingin menghindari itu semua, mungkin kita boleh bertanya, rasanya saya dan saudara belum jatuh cinta total pada Yesus. Maka rasa cinta, rasa kasih kepada Tuhan inilah yang hendaknya mendorong dan membawa kita menjalankan tugas perutusan sebagai pengikut Kristus dengan setia, dengan tulus, dengan tuntas, tanpa menawar-nawar, apalagi menghindarkan bahwa mengikut Kristus itu banyak rintangannya, lalu kita menolaknya, meniadakannya, dan memilih jalan yang lain.
Maka betul yang disampaikan dalam Injil hari ini, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Mari saudara, kita kembali jatuh cinta kepada Yesus, sebagaimana Yesus pun telah jatuh cinta kepada saya dan kepada saudara, yang dibuktikan dengan hidupnya dikorbankan di kayu salib. Tetapi kayu salib itu bukan menandai kematiannya, namun menandai cinta yang besar yang juga menghidupkan dan berikan keteladanan kepada kita semua. Semoga lewat Injil hari ini, lewat doa-doa kita, rasa cinta kita kepada Tuhan semakin kuat, dan rasa cinta itu pula yang membawa kita bertekun dan selalu setia menjadi pribadi-pribadi pengikut Kristus yang penuh dengan berkat dan juga penuh dengan sukacita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa untuk intensi-intensi kita dan juga untuk intensi-intensi yang dimohonkan dalam perayaan sore ini. Allah Bapa kami di surga, hari ini kami belajar kembali bahwa menuruti firman-Mu harus didorong oleh rasa kasih, rasa cinta kepada Engkau. Bantulah kami untuk semakin hari menumbuhkan cinta kami kepadamu, sehingga segala pengorbanan kami, pergumulan kami, perjuangan kami di dalam membangkitkan dan menghidupi iman kami sebagai orang Katolik didorong oleh kasih dan cinta, sehingga segala rintangan dan halangan apapun tidak meluluhkan dan mengurangi semangat kami untuk menjadi saksi-saksi kebaikan dan saksi-saksi kasih-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami hendak berdoa ya Bapa, mengucap syukur atas selamat ulang tahun pertama anak-Mu yang Engkau kasihi, Ehesiel Absalon Warela. Bapa, berkatilah anak-Mu ini agar ia bertumbuh menjadi anak yang penuh kasih, menjadi rendah hati, menjadi terang dan berkat bagi keluarga dan bagi banyak orang. Juga yang bersyukur atas rahmat kesehatan, kesembuhan Kau berikan kepada Bapak Sarjiman hingga hari ini ia boleh kembali menjalankan tugasnya. Semoga dengan kesehatan yang baik hamba-Mu ini Kau jadikan berkat di dalam pekerjaan, di dalam keluarga dan bagi banyak orang. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami hendak berdoa ya Bapak, mohon rahmat kesembuhan bagi Bapak F.X. Supardi dan Bapak Trimo Syukur, serta setiap orang sakit yang tengah berjuang untuk kesembuhannya, maupun bagi para tenaga medis yang berjuang membantu orang-orang sakit mendapatkan rahmat kesembuhan. Anugerahkanlah segala berkat-Mu kepada mereka semua, kuatkan dan teguhkan mereka, dan bagi keluarga pun diberikan kekuatan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita hening sejenak, kita berdoa pula untuk intensi-intensi kita. Saya kita berdoa pula bagi para anggota TNI dan Polri yang berjuang untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, memberikan semangat dan daya juang rasa aman dan damai dimanapun mereka berada, baik mereka yang menjadi petugas ke medis maupun mereka yang bertugas di daerah-daerah perbatasan, maupun mereka yang tengah berjuang di luar negeri untuk menjadi agen-agen perdamaian dunia. Bapa yang baik dan bijaksana, demikianlah doa-doa kami sampaikan kepadamu di dalam Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan.
saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi mulia Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber kesucian, terimalah doa yang kami panjatkan kepadamu bersama persembahan ini. Semoga kami layak menerima sakramen cinta kasih-Mu yang agung demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur pada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa. Namun teristimewa pada masa ini layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah, sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Dengan mempersembahkan tubuhnya di kayu salib, Ia menggenapi kurban-kurban perjanjian lama, dan ketika menyerahkan diri kepadamu demi keselamatan kami, Ia bertindak serentak sebagai imam altar dan kurban. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermada memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu mecah-mecahkan roti itu dan memberikannya pada murid-muridnya, seraya berkata, Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu pada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku. Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau telah wafat. Tuhan, sekarang Engkau hidup. Engkau sang juru selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Paskalis, serta Uskup TNI Polri Monsinyur Ignatius Kardinal Suharyo, para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, perawan dan Bunda Allah, Santo Yusuf suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin.
Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Saudara dan saudari, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Tuhan Yesus Kristus yang perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah, Ia menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Ia menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Ia menghapus dosa dunia, berilah kami. Saudara-saudariku terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke pesta perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus yang kita sambut membimbing dan mengantar kita pada kehidupan yang kekal. Tuhan bersabda, damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku yang kuberikan kepadamu, bukan sebagaimana diberikan oleh dunia, Aku memberikannya kepadamu. Haleluya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, berkat kebangkitan Putra-Mu, Engkau memulihkan kami untuk hidup abadi. Semoga rahmat Paskah Kristus semakin tampak dalam hidup kami dan memberi kami kekuatan untuk mencapai keselamatan kekal demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara kasih, demikian perayaan kita sore hari ini sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya.
Mari pergi mewartakan karya kebaikan Tuhan. Amin.